Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan sidang pendengar yang kami muliakan, salah satu tingkah, salah satu aspek kehidupan manusia yang tidak bisa dielakkan dan sangat dominan dalam hidupnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah tingkah laku, sopan santun, tindakan dalam hidupnya dimanapun dan kapanpun. Untuk itu kita melihat di dalam kajian Al-Quran, dalam kajian hadis, kalau kita lihat kata akhlak itu yang bermula dari khuluqun, ciptaan manusia, juga di dalamnya diperlakukan oleh ciptaan Allah dalam makna manusia. Manusia dalam hidupnya berakhlak, bertingkah laku, melakukan apa saja yang ia bisa lakukan. Kita melihat khuluqun, kemudian lahir kata akhlak. Asal katanya khalaqa, yang nanti ujungnya adalah khalik. Khalaqa adalah menjadikan. Khalik juga asal kata yang sama, pencipta. Kemudian ada di dalamnya makhluk dari kata yang sama. Ada ciptaan, ada pencipta, dan ada yang diciptakan. 3. Satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Dalam makna lain, khalik adalah pencipta. Dia punya apa yang ia lakukan, apa saja yang ia mau lakukan. Khalik. Hal itu terjadi kepada diri manusia sebagai ciptaan. Sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan. Kalau kita lihat kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala, Khalik, ia menciptakan. Lantas tindakan manusia disebut dengan khulqun atau akhlak. Manusia bertindak, manusia melakukan, manusia berbuat tidak lepas dari ciptaan Allah. Contoh saja, manusia melakukan dengan tangannya. Tangan itu dan jasad manusia diciptakan oleh Allah. Ia mengatakan sesuatu yang kita sebut dengan akhlak. Maka itu juga ciptaan Allah. Dalam makna akhlak di dalam Islam itu, yang pertama kita ingat, tidak sama dengan etika. Etika adalah hasil pemikiran manusia, dan juga akhlak tidak sama dengan moral. Moral itu adalah hasil akumulasi tindakan manusia menjadi sebuah nilai yang dikatakan moral. Sedangkan akhlak, landasannya adalah Al-Quran, landasannya adalah Al-Hadis. Apapun yang kita lakukan tidak bisa lepas dari panduan itu. Nah, untuk ini tanpa kita banyak buang waktu, kita melihat paling tidak ada 5 sisi yang kita lihat dalam kajian akhlak ini. Akhlak yang dilakukan manusia, kalau mau kita katakan, kalau mau kita tinjau ucapan Al-Ghazali, ada namanya Al-Muhlikat dan ada namanya Al-Munjiat. Al-Muhlikat adalah akhlak yang condong membuat kerusakan, membuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ada al-munjiat, apa yang dilakukan manusia selalu membawa kepada kebaikan, membawa kepada keberuntungan, membawa kepada kesuksesan hidupnya. Maka akhlak itu ada al-muhlikat, ada al-munjiat. Kita tidak melihat jauh ke sana, nanti akan kita buat kajian lain tentang itu. Yang kita lihat adalah paling tidak ada 5 sisi manusia harus berakhlak. Manusia sebagai makhluk, yang pertama dia berakhlak kepada Khalik.
manusia berakhlak kepada penciptanya. Manusia sebagai makhluk, bagaimana dia berakhlak kepada penciptanya. Dalam hal inilah kita katakan bagaimana manusia itu bertindak, berakhlak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Allah. Allah Maha Rahim. Bagaimana kerahiman Allah itu kita lakonkan di dalam hidup kita, kita buat di dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah Maha Penyayang, kita juga sebagai makhluk, kita mengikuti itu. Dalam makna kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Allah sejauh dengan kapasitas kita sebagai makhluk. Satu, berakhlak kepada Allah. Paling tidak ada 7 sisi yang kita lihat di sini. Yang pertama, berakhlak kepada Allah itu adalah bertauhid tanpa menyekutukannya. Ini menjadi sebuah bahasan khusus tentang ini. Bertauhid, itulah ya ajaran akidah yang tertinggi. Bagaimana Allah itu esa, bagaimana kita pahami dan kita wujudkan tindakan kita dalam wujud di hadapan Allah yang Maha Esa. Betulkan tauhidmu. Yang kedua, dalam melakukan ibadah kepada Allah sebagai Sang Khalik, mesti ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Tidak ada untuk siapapun selain hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ada sebuah bahasan khusus tentang ini. Yang ketiga, sebagai makhluk mendapatkan berbagai macam nikmat yang diberikan Allah. Tugas kita, akhlak kita adalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah itu. Yang keempat, sebagai makhluk selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tawakal ini tidak dimaknakan fatalis, menunggu apa adanya. Tawakal itu adalah usaha tidak tinggal, usaha tetap ada, usaha tetap dilakukan. Tetapi dalam bekerja itu selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, selalu bersabar dalam menghadapi hidup dan menjalani kehidupan yang sedang dijalani. Yang keenam, bertaubat. Ya, selalu bertaubat. Kita kadang-kadang melakukan kesalahan kepada Allah, langsung bertaubat. Kalau mungkin sebelum melakukan kesalahan, waspada jangan sampai dosa dilakukan. Kemudian yang ketujuh, mencintai dan takut kepada Allah. Cinta dan takut kepada Allah itu berjalan seimbang. Tidak takut sebagaimana takut kepada makhluk, tetapi takut dalam makna selalu membutuhkannya. Takut dan ada pengharapan di dalamnya. Mendengar yang kami muliakan, itu satu, akhlak kepada Allah. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah diri kita, akhlak kepada diri sendiri. Kita sebagai makhluk, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita. Kita telah diciptakan Allah begitu baik, begitu cantik, begitu sempurna. Bagaimana kehidupan itu kita hiasi dengan akhlak yang mulia. Tugas kita yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Ini kunci satu. Silakan bersolek, silakan berhias, tetapi dalam batas-batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan wajib hukumnya. Menjaga kesehatan diwajibkan kepada setiap hamba Allah. Manusia yang ingin sukses hidupnya, jagalah kesehatan dan selalulah menjaga kebersihan. Tugas yang kedua adalah, atau akhlak yang kedua kepada diri, jangan biarkan diri dalam jumut, dalam kebodohan, dalam kejahilan.
wajib menuntut ilmu. Sampai Nabi mengatakan tuntut ilmu sejak dari ayunan, dari kecil sampai meninggal dunia. Ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana hidup kita dengan diri kita? Bagaimana kita memperlakukan diri kita? Jaga wibawa kita sebagai manusia. Jaga diri kita sebagai ilmuwan misalnya. Jaga diri kita sebagai manusia. Jangan sama dengan binatang yang membelakangi langit itu. Kita bedakan. Semua tindakan kita ukur. Semua tindakan kita jaga. Jangan sampai kal an'am, seperti binatang yang diingatkan dalam Al-Quran. Yang keempat, kita menghindari perbuatan maksiat. Ini juga perbuatan maksiat. Kita punya rasa malu dan kita menjaga batas-batas yang kita, batas-batas kelakuan yang kita buat itu. Jangan sampai lagi condong kepada makhluk yang tidak berakal. Yang kelima, bersikap jujur dan adil. Yang sangat penting sekali, jujur, adil, dan disiplin. Nanti kita lihat, nanti ada bahasan khusus tentang waktu. Disiplin dalam hidup, disiplin dalam bertindak, disiplin dalam bekerja, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan potensi diri. Kita masing-masing telah diberikan Allah potensi yang begitu baik. Tinggal kita kembangkan kemana kecondongan kita. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap manusia, setiap hewan, setiap binatang atau makhluk, setiap makhluk akan berbuat sesuai dengan potensi dirinya. Kalau potensinya penjahat, bagaimana itu? Jangan dikembangkan dalam kejahatannya. Kita kembangkan dalam mana menjurus kepada takhalluk bi akhlaqillah, bi akhlak dengan contoh-contoh sifat-sifat Allah yang telah diberikan oleh Allah dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, ini sangat penting sekali, adalah akhlak dengan sesama. Akhlak dengan sesama itu maksudnya sesama manusia. Ini banyak bagian-bagiannya yang perlu diperhatikan. Ada akhlak dengan orang tua, ini dalam bahasan tersendiri akan dibahas. Kemudian yang penting sekali dengan sesama ini adalah menepati janji. Jangan dusta, jangan menipu, jangan menebarkan berita hoak dan sebagainya. Kemudian ketika ada peluang menjadi pengambil kebijakan, berlaku adillah. Dan adil itu apa yang kita bahas kepada akhlak dengan diri tadi, juga kita adil dengan diri. Jangan biarkan diri dalam keadaan lapar sebab dia butuh makan dan sebagainya. Adil dengan sesama, tempatkanlah sesuatu sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang berhak diberi yang berhak, diberikan haknya. Yang tidak berhak tetap tidak berhak di dalamnya. Ini yang kita inginkan di dalam akhlak dengan sesama. Kemudian yang keempat, menolong sesama. Kita ada yang punya kemampuan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Yang ada ilmu kita bantu dengan ilmu, yang punya tenaga kita bantu dengan tenaga, yang punya harta mungkin membantu dengan hartanya, dan paling tidak ia membantu dengan nasihat dan sebagainya. Yang selanjutnya, berakhlak dengan sesama itu adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menggunjing, tidak menghina, dan tidak melecehkan sesama. Untuk itulah nanti pembagian akhlak dengan sesama ini, ada akhlak dengan guru, ada akhlak dengan tetangga, ada akhlak dengan teman.
ada akhlak dengan suami atau istri, ada akhlak dengan anak dan sebagainya. Itu akan dibahas lebih jauh pada bahagian-bahagiannya. Yang keempat, akhlak dengan lingkungan. Ini perlu kita kaji dan banyak ayat Quran mengatakan, ya. Yang pertama, akhlak dengan alam lingkungan kita. Bagaimana? Salah satunya adalah jangan biarkan tempat yang terbuka tanpa ada penghijauan. Maka untuk itulah tidak dibolehkan, ya, menebang hutan tanpa hajat. Kalaupun hutan itu terpaksa ditebang, tetapi ada namanya dipilih mana yang layak dipotong dan ditinggalkan. Tebang pilih namanya. Dipilih mana yang layak untuk dimanfaatkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Banjir di mana-mana, kita lihat di Aceh contohnya. Salah satu penyebabnya adalah sebab gundulnya hutan yang sudah ditebang tanpa batas. Dan kalau kita lihat akhlak dengan lingkungan, berapa banyak spesies yang hancur dan terzalimi dengan tindakan itu. Dan kemudian kalau kita lihat lebih jauh dampaknya kepada manusia, apalagi kepada makhluk lain yang hidup di dalamnya, dan ujung-ujungnya adalah malapetaka. Dan maka kepada kita diingatkan tidak menebang hutan semaunya, tidak menebang hutan sembarangan, dan malah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehebat apapun pertempuran yang dilakukan dengan musuh, yang masa peperangan diinginkan pohon-pohon jangan ditebang dan anak-anak jangan diganggu, perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan itu jangan diganggu, jangan diperangi. Yang kedua, akhlak dengan lingkungan itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kenapa banjir? Sebab salurannya yang kotor dan sebagainya. Kemudian dianjurkan adalah akhlak dengan lingkungan itu menyayangi hewan. Tentu hewan yang cocok disayangi, yang cocok dengan lingkungan kita. Mau kita katakan buaya begitu hebat, ya, buaya begitu hebat, berkembang, itu ada di Singkil katanya. Salah satunya penyebabnya adalah sebab tidak seimbangnya alam. Musuh buaya itu salah satunya adalah biawak. Begitu dia bertelur, telurnya dimakan oleh biawak. Tetapi biawak pun habis dikuliti, kulitnya dijual sampai buaya ya merajalela dan hidup dan berkembang seluas-luasnya. Kemudian kita lihat tikus, ya, tikus begitu hebatnya berkembang sampai bisa hektar sawah dimakan satu malam. Salah satunya adalah sebab adanya ular yang ditangkap habis-habisan sehingga tikus tidak ada lagi musuh dan hidup seleluasa mungkin, dan akibatnya menyusahkan manusia. Tidak berakhlak dengan alam, akhirnya alam pun tidak berakhlak dengan kita, dan akhirnya terjadi kehidupan yang menyusahkan. Kemudian yang penting sekali ini diingatkan dalam Islam adalah menghemat potensi alam. Salah satunya adalah air. Kalau kita lihat, ya, air yang digunakan, kita butuh air untuk wudu. Tapi untuk wudu itu bisa dibatasi, jangan terlalu banyak. Ya, bisa ngambil wudu satu orang bisa 3 ember, itu tidak cocok. Mungkin 1 timba udah selesai, asal di setel dengan yang baik, sehingga potensi alam itu tidak membahayakan hidup generasi yang akan datang. Dalam mana berakhlak dengan lingkungan. Yang selanjutnya, menanam pohon. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi, menanam pohon, jangan biarkan tanah ya kosong. Lakukanlah penghijauan. Kalau mau kita katakan, kita analisis hadis-hadis Nabi
sebenarnya menanam bunga itu pun menjadi hukumnya berpahala, akan bernilai pahala di sisi Allah. Kita jaga alam ini, kita jaga kelestariannya, dan kita jaga keindahannya. Menanam bunga dianjurkan. Ya, menanam bunga itu adalah membuat keindahan. Menanam bunga juga terjadi penghijauan. Kalau kita katakan berapa banyak hewan, berapa banyak makhluk yang merasa bahagia dengan kehijauan yang kita buat. Yang kelima, akhlak dengan waktu. Akhlak dengan waktu adalah menggunakan waktu untuk ibadah dan amal saleh. Ya, apa saja amal saleh. Kalau pegawai, juga amal saleh. Kalau dilakukan dengan baik. Dan bagaimana sebagai pegawai, tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu dan pulang juga tepat waktunya. Bagaimana kita sebagai pegawai, kalau kita katakan menggunakan waktu dengan baik itu juga pahala. Dan apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Andainya kita mau mencuri waktu, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya namanya suka bolos, apalagi nama saja yang ada di absen, tetapi tidak menggunakan waktu itu sesuai dengan bidang, maka itu sebuah dosa. Maka dalam hal ini akhlak yang pertama terhadap waktu adalah gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk melakukan apa saja yang tujuannya adalah waktu itu kita gunakan menjadi amal saleh. Yang kedua, akhlak dengan waktu adalah disiplin dan melakukan sesuatu tepat pada masanya. Salat misalnya. Salat subuh ada waktunya, salat zuhur ada waktunya, semua salat itu ada waktunya. Dan semua itu sifatnya berakhlak dengan waktu. Yang selanjutnya adalah berakhlak dengan waktu, tidak menunda-nunda kegiatan yang bisa dilakukan saat ini. Yang bisa dilakukan hari ini jangan ditunggu besok. Sebab itu adalah bagian akhlak dengan waktu. Kemudian menghindari perbuatan sia-sia. Waktu ada, waktu luas, tetapi dilakukan dengan perbuatan sia-sia. Ada hal-hal permainan yang sifatnya yang tidak bermanfaat dalam hidup. Kemudian adalah mengembangkan waktu itu, memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan, untuk kejayaan, dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik di dalam hidup ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang mulia, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita, bagi saya dan bagi pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.